Proses ganti kerugian lahan untuk proyek strategis nasional Jalan Tol Solo-Yogyakarta YIA Kulon Progo terus berjalan secara masif. Memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi pembayaran kini resmi menyasar warga terdampak di Kelurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan pencairan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penerbitan surat perintah pembayaran dari LMAN yang telah diverifikasi secara berkala sejak April lalu. Pihak panitia pengadaan tanah menjadwalkan rangkaian pencairan untuk klaster Kelurahan Pengasih ini terus bergerak secara maraton hingga akhir Mei 2026. Menurut catatan media massa, akselerasi di wilayah ini merupakan bagian dari strategi pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sebelum melangkah ke tahap ini, Satgas Pengadaan Tanah bersama Badan Pertanahan Nasional telah melakukan validasi yuridis yang ketat guna menghindari sengketa tumpang tindih kepemilikan di kemudian hari. Riwayat mencatat, pada Oktober tahun lalu, pemerintah juga telah sukses mencairkan ganti untung untuk 13 bidang tanah di lokasi yang sama. Hari ini khusus untuk Kelurahan Pengasih itu ada 20 bidang tanah yang akan dibayarkan. Dan Pengasih juga ada 2 non-bidang yang akan dibayarkan. Non-bidang itu misalnya ada bangunan atau tanaman yang dibayarkan secara terpisah. Jadi pembayaran uang ganti kerugian di Pengasih ini, di Kelurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, itu merupakan rangkaian dari penerbitan surat perintah pembayaran dari EMAN di bulan April. Kami bayarkan dan kami jadwalkan di bulan Mei. Pada gelombang pencairan kali ini, tercatat ada 20 bidang tanah serta 2 objek non-bidang, berupa bangunan rumah tinggal dan tanaman produktif warga yang diselesaikan hak kompensasinya. Nilai ganti kerugian ini ditentukan secara objektif oleh tim appraiser independen atau kantor jasa penilai publik yang menghitung nilai tegakan, nilai bangunan, serta nilai ekonomi masa depan dari lahan yang terlintas jalur tol. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar 46,370 miliar rupiah untuk membebaskan total luas lahan mencapai 20.555 meter persegi. Di lapangan, nilai ganti kerugian yang diterima masyarakat sangat bervariasi karena fluktuasi luasan, posisi strategis, dan zonasi lahan. Nominal tertinggi yang dibawa pulang warga tercatat menyentuh angka 8,24 miliar rupiah. Sementara itu, untuk nominal terkecil berada di angka 31,7 juta rupiah yang disesuaikan bagi warga dengan luasan lahan terdampak terkecil atau sisa bidang tanah. Seluruh dana tersebut langsung disalurkan melalui rekening bank milik warga tanpa potongan sepeser pun demi menjaga akuntabilitas. Menanggapi cairnya dana stimulan dalam jumlah besar ini, pihak otoritas dan pemerintah daerah mengimbau dengan sangat agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara bijak. Otoritas mengingatkan bahwa uang ganti kerugian ini sejatinya adalah instrumen pengganti aset jangka panjang yang hilang, bukan sebuah keuntungan instan untuk dihamburkan. Warga diharapkan mengalokasikannya kembali ke sektor-sektor produktif, seperti membeli tanah pengganti di area sekitar, investasi tempat tinggal baru, atau dijadikan modal usaha yang berkelanjutan agar roda ekonomi warga tetap berputar. Bagi 20 bidang lahan di Pengasih yang telah dibayarkan hari ini, seluruh proses administrasi, inventarisasi, serta identifikasi yuridis dipastikan telah selesai 100% dan hak kepemilikan. Jadi uang ganti kerugian kan sebetulnya itu mengganti asetnya pihak yang berhak. Jadi kami harapkan uang yang sudah diterima hari ini itu merupakan bisa digantikan ke asetnya lagi supaya tidak hilang ke belakangnya, tidak ada bekas. Jadi harapan kami bisa dipergunakan dengan yang produktif dan bisa dipergunakan dengan bijak. Jangan sampai ketika ada kebutuhan yang memang tidak menjadi kebutuhan pokok itu tidak didahului.